Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa bertemu lagi pada hari ini di ibadah umum GKI Karawaci di hari Minggu, hari ke-7 bulan Februari tahun 2021. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara semua masing-masing di rumah dalam keadaan sehat dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya kita masih bisa dan memungkinkan untuk mengikuti tata cara ibadah kita. Mari dengan hati penuh ucapan syukur kita masuk pada liturgi ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah ini disiapkan oleh Tuhan. Tuhan mengundang setiap kita untuk hadir. Mari kita bangkit berdiri untuk kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah kita untuk hari ini diambil dari Mazmur nomor 111 ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul Kunaikan Syukur Padamu. Dengan hati penuh syukur, kita sama-sama mau bernyanyi memuji Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur, kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu.
Sekali lagi kita sudah bersyukur kepada Tuhan dengan pujian yang indah sekali. Saatnya kita untuk diberi waktu oleh Tuhan menoleh ke belakang, melihat apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan hari ini juga Tuhan mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya, berdoa secara pribadi kepadanya, mengakui segala dosa dan salah kita. Beranikah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, selidikilah aku. Kalau Dia melihat kedalaman hati kita, ada apa di dalamnya? Kita dengar ayat pengakuan dosa yang terambil dari Mazmur nomor 139 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu akan menjadi doa kita bersama-sama. Kita akan bernyanyi satu pujian untuk masuk pada pengakuan dosa kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Kita ulangi sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mengundang jemaat bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari saat ini kita datang mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus, kita meyakini pengampunan dosa daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, setiap kami pasti sudah mempunyai pemahaman bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Hati kami pun punya sebuah keyakinan bahwa Allah
yang telah menyelamatkan kami adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tetapi terkadang kehidupan yang kami jalani, terkadang tingkah laku kami yang kami perbuat di dalam hari-hari kami seringkali menyakiti akan hati Tuhan. Kami seringkali membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan dosa yang kami lakukan, kami jatuh kembali ke dalam dosa. Karena itu Tuhan, ketika saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kami kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya kami diingatkan akan kasih Allah dan kami merasa malu dengan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Karena itu biarlah kami mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunan dosa itu yang telah Engkau berikan sendiri di dalam karya salib Kristus yang telah menyelamatkan kami dan mengampuni setiap dosa kami. Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, Yesaya 44 ayat yang ke-22 menjadi janji pengampunan dosa kita berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mengajak jemaat semua untuk bernyanyi satu pujian, nyanyian syukur dari KPPK 172 dengan judul Hanyalah Darahnya Yesus. Tiba saatnya bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, saya mengajak kita untuk membaca pengakuan iman rasuli. Silakan jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan pewartaan firman Tuhan dan nanti akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mempersiapkan perjamuan kudus di tempat masing-masing. Mari kita bernyanyi dari pujian Firman Hidup dari KPPK 144.
firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yang kedua, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Melewati berbagai kesulitan pergumulan, tetapi Tuhan setia bersama-sama dengan kami. Biar pada saat kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Dan kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Biar Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga seluruh hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Saya meyakini bahwa ada berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak informasi yang kita dengar. Namun satu hal yang kita tahu bahwa Allah setia menuntun, memelihara kehidupan kita. Sehingga pada hari ini kita bisa datang kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja maupun saudara-saudari yang ada di rumah. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh bisa menikmati kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan boleh memberikan pencerahan dan menuntun kehidupan kita. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita, 2 Petrus. Kita melihat 2 Petrus pasal kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Judul yang diberikan oleh LAI, Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian,
segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Saudara, beberapa waktu yang lalu di beberapa kota di Indonesia, saudara, dihebohkan dengan kehadiran ajaran yang menyesatkan. Mereka menamakan diri sebagai gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, gereja ini mereka mengatakan punya banyak pengikut. Punya 3 website yang sudah terdownload 100.000 kali bahkan lebih. Berarti banyak orang yang melihat, banyak orang mengikutnya. Mereka mengatakan demikian, Alkitab bukanlah satu-satunya kebenaran mutlak. Alkitab tidak cukup untuk menjadi pedoman kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini, Alkitab tidak cukup sebagai pedoman kehidupan kita. Sehingga mereka menambahkan kitab, firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Yang merupakan perkataan langsung dari female Christ atau Kristus perempuan. Mereka mengatakan dari kata-kata Kristus perempuan itu akan melengkapi, akan menyempurnakan Alkitab yang kita miliki sekarang. Saudara, sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman satu-satunya yang berbicara di sepanjang zaman, sepanjang abad, sampai saat ini, bahkan yang akan datang. Alkitab adalah otoritas tertinggi, saudara. Tidak ada perkataan yang lebih tinggi lagi daripada Alkitab. Ini sebagai doktrin utama di dalam kehidupan kita dan praktek dalam kekristenan kita. Sehingga Alkitab, saudara, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati terhadap ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Qianeng Shen Jiao Hui dalam bahasa Mandarin. Saudara, Qianeng Shen Jiao Hui itu tentu telah mempengaruhi banyak orang, memikat banyak orang sehingga menjadi pengikutnya. Mereka juga menamakan gereja kilat dari timur atau Tungfang Santian. Saudara, itulah keberadaan gereja ini. Mereka mengatakan bahwa Kristus akhir zaman sudah datang kembali dengan diam-diam. Mengambil rupa seorang perempuan yang lahirnya di Tiongkok, saudara. Saudara, kita sebagai orang keturunan Tionghoa jangan senang dulu. Tetapi tidak ada firman yang mengatakan bahwa Kristus itu lahir di Tiongkok, saudara. Tidak ada petunjuk dari Alkitab mengatakan demikian. Pengajaran benar adalah bahwa kita semua sedang menantikan Yesus Kristus untuk datang kembali kedua kalinya ke dalam dunia ini. Pada waktu dia datang kedua kalinya, saudara, tidak secara sembunyi-sembunyi. Tetapi semua orang akan menyaksikannya. Bahkan orang pernah menyiksa dia, menikam dia, akan melihat kedatangannya yang kedua kali. Saya berharap bahwa seluruh jemaat berhati-hati, waspada terhadap pengajaran ini. Terutama pada waktu saudara download atau ada informasi dari medsos yang bisa datang juga. Yang kalau itu sesuatu yang menyimpang, saudara perlu waspada. Rasul Petrus mengatakan di pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu.
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Yang pertama, saudara, Petrus menginformasikan atau bisa mengatakan menegaskan kembali, atau bisa mengatakan memperingatkan kembali pada anak-anak Tuhan bahwa nabi-nabi palsu, para penyesat itu akan datang. Saudara, ini tentu bukan satu hal yang baru, karena dikatakan dari dulu mereka sudah bergerak, dari dulu mereka sudah bekerja, berada di tengah-tengah umat Allah, dan sekarang ada di tengah-tengah kamu. Petrus mengingatkan pada anak-anak Tuhan supaya mereka hati-hati. Kamu jangan heran terhadap mereka semuanya ini. Mereka akan menyusup dan memasukkan ajaran sesat dan membinasakan. Saudara, nabi-nabi palsu adalah orang yang mengaku dirinya diutus Allah. Tidak ada nabi palsu yang mengatakan saya diutus si A atau saya diutus si B. Tapi dia akan datang mengatakan saya datang diutus oleh Allah. Dan mereka juga berbicara atas nama Allah. Tetapi sesungguhnya Allah tidak mengutus mereka. Karena di kitab Ulangan pasal 18 ayat 22 mengatakan demikian. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kamu jangan gentar kepadanya, kamu jangan takut kepadanya. Karena mereka memang tidak diutus oleh Allah, dan perkataan-perkataan mereka itu tidak terjadi. Saudara, kalau kita lihat dengan hadirnya, menyusupnya nabi-nabi palsu, para penyesat ini minimal membawa 3 konsekuensi. Yang pertama, ini menjadi sebuah tantangan dari dalam kekristenan yang dari dulu sampai sekarang. Nabi palsu, guru-guru palsu, mereka datang di tengah-tengah kita. Mereka bisa datang dengan lemah lembut. Kita akan melihat bahwa ini benar-benar utusan dari Allah. Mereka akan datang mungkin dengan kebaikan, berbuat baik, menolong kita. Tetapi sebaliknya mereka bisa datang juga dengan intimidasi. Dia begitu mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita, supaya meninggalkan jalan kebenaran. Bahkan mereka bisa datang dengan kekerasan untuk menyiksa demi mencapai tujuannya. Saudara, inilah bidat-bidat yang ada di sekitar kita. Dan sebagai anak Tuhan, saudara dan saya perlu hati-hati. Secara khusus orang Kristen yang tidak terlalu memahami pengajaran Alkitab. Pengajaran dasar daripada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, masalah utama di sini adalah bahwa guru-guru palsu mengajarkan pandangan yang salah, ajaran yang keliru. Jadi ini bukan semata-mata karena mereka berpura-pura memberitakan pesan Allah. Tetapi yang ditekankan di sini adalah sebetulnya pengajaran mereka yang menyimpang, pengajaran mereka yang salah, pengajaran mereka yang menyesatkan, bahkan membinasakan umat. Karena tidak berdasarkan wahyu atau penyataan Allah. Sebaliknya, segala mereka ajarkan, yang mereka tekankan, itu semata-mata pemikiran manusia. Sama sekali tidak ada dasar daripada firman Allah. Kalaupun mereka mengutip firman Allah, mereka seolah-olah memakai firman Allah. Perhatikan dengan baik-baik, saudara. Itu mungkin mereka sudah menafsir secara keliru. Dan itu
menjadi sebuah pengajaran yang menyimpang. Yang ketiga, ajaran-ajaran guru-guru palsu bersifat membinasakan. Petrus mengatakan pengajaran mereka bersifat membinasakan. Artinya bahwa ajaran sesat ini membawa akibat yang buruk bagi setiap orang yang mendengar. Membawa akibat buruk bagi setiap pengikutnya. Perbuatan dan tingkah lakunya orang-orang yang mengikuti ajaran sesat ini akan menjadi rusak. Karena itu Petrus katakan mereka patut dihukum. Mereka patut dibinasakan. Saudara, mereka mengajarkan bahwa orang tidak akan diadili atau tidak dihukum pada akhir zaman. Saudara, kalau realitanya kita membaca firman Tuhan, bahwa di akhir zaman orang-orang tidak setia, orang-orang tidak taat, orang-orang kafir, saudara, mereka akan dihukum. Mereka akan diadili oleh Allah. Saudara, justru karena mereka mengajarkan ajaran-ajaran menyimpang, itu menambah lebih banyak orang yang berada di bawah hukuman. Lebih banyak orang yang akan diadili oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Anak manusia akan duduk di tahta, kemudian akan menghakimi segala umat manusia. Kemudian dikatakan ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing, atau memisahkan gandum dari lalang. Suatu saat saudara, Kristus akan memisahkan yang kafir dengan orang-orang percaya. Yang baik dari yang jahat. Yang mulia dari yang tercemar. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada orang-orang yang tidak percaya. Tidak ada kecemaran. Karena semuanya dalam kemuliaan. Yang kedua, saudara, kita lihat pasal 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ada banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Karena jalan mereka, saudara, keselamatan akan dihujat. Artinya kebenaran itu dicaci maki, diejek-ejek oleh orang lain. Yang kedua, saudara, Petrus mengatakan sebuah realitas. Meskipun para guru palsu memasukkan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, kemudian menyesatkan banyak orang. Tapi anehnya, ada banyak orang tetap mengikuti cara hidup mereka. Ada banyak orang tetap mengikuti guru-guru palsu ini. Ketika dia menyusup dalam gereja, dalam jemaat, ada orang yang terpikat. Ada orang mengikuti cara hidup mereka. Saudara, ini memang sebuah keadaan yang ironis sekali kalau kita melihat. Orang sementara mencari kebenaran, mencari firman Allah. Ketika menyusupnya nabi-nabi palsu, mengajarkan sesuatu yang menyimpang. Saudara, ironisnya ada begitu banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Saudara, kalau kita lihat, mengapa begitu banyak orang mengikuti cara hidup mereka? Saya akan katakan bahwa nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini punya daya tarik, punya daya pikat yang luar biasa. Punya kemampuan memikat orang. Mungkin punya kemampuan berbicara. Mungkin punya kemampuan karisma tertentu, saudara. Sehingga dia bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Sekalipun pengajarannya menyimpang, orang tetap mengikutinya. Saudara, ayat ini berbicara tentang dua akibat yang akan terjadi dengan adanya guru-guru palsu ketika berada di tengah jemaat Kristen. Yang pertama, cara hidup mereka akan dikuasai hawa nafsu.
Kalau guru-guru palsu mereka begitu dikuasai hawa nafsu, kemudian para pengikutnya sudah tentu saudara mengikuti cara hidup mereka. Mereka begitu menekankan tentang kedagingan, hawa nafsu. Kedagingan ini begitu menguasai hidup mereka. Hawa nafsu yang ditekankan di sini adalah hubungan seks yang menyimpang. Itu adalah salah satu yang ditekankan di sini. Adalah hubungan seks yang menyimpang, yaitu perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan-perbuatan senonoh, hidup tercemar di hadapan Allah. Saudara, kalau kita melihat jemaat di Korintus, pada waktu Paulus menulis surat, ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Saudara, Paulus secara khusus memberikan pemikirannya, pengajarannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara, jemaat Korintus begitu banyak persoalan. Ada persoalan tentang apa? Tentang perpecahan. Ada persoalan amoral, perjamuan, perkawinan dan lain sebagainya. Paulus harus memberikan pengajaran yang benar untuk mereka yang sudah menyimpang dari berbagai hal yang terjadi di tengah jemaat. Saudara, di Korintus itu ada sebuah pusat penyembahan, ada sebuah kuil yang sangat besar. Saudara, dikatakan bahwa di dalam kuil itu ada 2.000 pendeta wanita. Saudara, kerjanya apa, saudara? Kerjanya untuk melayani orang-orang datang. Saudara, pendeta-pendeta wanita ini sebetulnya adalah pelacur bakti yang melayani setiap orang yang datang beribadah. Saudara, kita bisa membayangkan keadaan jemaat yang ada di Korintus dengan keberadaan orang-orang datang yang hidup mereka seperti itu di depan mata mereka. Saudara, akan mempengaruhi kehidupan kerohanian mereka. Saudara, kehidupan kita begitu rupa juga dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar setiap hari. Kalau sesuatu kita dengar, sesuatu yang rohani, yang kita lihat, saudara, ada sesuatu yang membangun kehidupan kekristenan kita, maka iman kita akan berjalan dengan baik. Kita akan bertambah dekat dengan Tuhan. Tetapi mungkin saudara, dunia punya daya tarik yang luar biasa untuk menarik kita keluar daripada semuanya ini. Yang kita dengar, saudara, bukan firman Allah. Yang kita lihat, saudara, bukanlah menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, hal-hal ini yang kita harus hati-hati dan harus kita waspadai. Kalau dia nabi palsu datang kepada kita, mungkin kita bisa segera menolak dia. Kita katakan, minta maaf, saya sudah punya gereja, saya sudah punya Alkitab, saya sudah mengerti tentang pengajaran. Tetapi kalau dia menyusup dengan cara-cara yang lain, dengan cara yang halus sekali, smooth sekali, saudara, itu bisa menuntun kita, bisa membawa kita kepada penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, saudara, akibat yang kedua, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka jalan kebenaran itu dihujat. Artinya kekristenan, firman Allah, kehidupan kekristenan itu dihujat, saudara. Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka, guru-guru palsu ini, cara hidup mereka. Sehingga anak-anak Tuhan, orang Kristen yang lainnya, saudara, ketika berada di luar, saudara, mereka langsung diejek. Mengapa orang Kristen demikian? Mengapa orang Kristen berbuat demikian dan lain sebagainya. Jadi orang Kristen dihujat, saudara. Orang Kristen dicaci maki oleh orang-orang kafir yang ada di luar. Mereka melihat bahwa kekristenan itu tidak lebih baik daripada kami. Kekristenan itu ternyata ya sama juga dengan kami. Saudara, bahasa sederhananya dengan kehidupan beredarnya guru-guru palsu, pengikut-pengikutnya
yang hidup dalam hawa nafsu, akhirnya kekristenan itu secara keseluruhan menjadi kehilangan kesaksian. Kehilangan kesaksian. Saudara, setiap kita percaya kepada Tuhan, itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Satu dengan yang lain itu saling terkait, saling berhubungan. Kalau ada satu anggota kita yang tercemar, itu bukan anggota itu yang tercemar, tetapi seluruh tubuh, seluruh kekristenan. Karena itu saudara, kekristenan yang menjadi tubuh Kristus saudara, harus kita jaga sedemikian rupa. Sehingga kita jangan menuai hal-hal yang memalukan. Ketika ada godaan, ketika ada hal-hal yang ingin kita lakukan, kita ingat bahwa ada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Apa karena saya berbuat begini, nama Tuhan akan dipermuliakan? Apakah saya berbuat begini akan menjadi batu sandungan bagi yang lain? Saudara, tahun 80-an, gereja tempat di mana saya percaya kepada Tuhan, ada anggota jemaat yang suka memasang nomor buntut. Saudara, di masa-masa itu dengan bebas menjual nomor seri begitu ya, itu dijual secara umum. Saudara, jemaat ini kadang juga dia bekerja, dia katakan dia mimpi. Ya, mimpi langsung kaitan dengan nomor. Apapun langsung ditafsirkan dengan nomor. Melihat apa saudara? Kejadian apa, tabrakan apa, langsung lihat plat nomornya berapa. Saudara, kekristenan dibawa ke dalam sebuah pemikiran yang sedemikian rupa. Apapun dikaitkan dengan nomor. Konsekuensinya akhirnya bagaimana saudara? Kekristenan akan kehilangan kesaksian. Kekristenan akan kehilangan kesaksian di mata masyarakat. Siapa yang harus menanggung malu? Semua anak-anak Tuhan. Ayat 3 mengatakan demikian. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan ditunda. Saudara, yang terakhir ini Petrus mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa serakannya guru-guru palsu itu. Dengan menyampaikan cerita-cerita yang dikarang sendiri, yang hanya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Cerita-cerita yang disampaikan tampak begitu baik, begitu menarik, begitu berkesan dan memikat hati. Sehingga tanpa disadari, anak-anak Tuhan diiring, dibawa menyimpang dari kebenaran. Saudara, hati-hati dengan sebuah cerita yang begitu rupa, yang ternyata itu bukan kebenaran firman Allah. Atau sebuah film saudara yang kita saksikan. Mungkin kita lihat begitu menggugahkan hati kita. Begitu luar biasa. Saudara harus hati-hati. Harus tahu filosofinya apa di balik sebuah film itu. Saudara, iblis bekerja begitu luar biasa. Dengan cara-cara yang begitu licik. Dia mengelabui kita. Tanpa kita menyadarinya saudara. Sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan semakin jauh daripada firman Allah. Ada banyak hal kita lihat, kita dengar saudara. Mempengaruhi jalan keselamatan kita. Mempengaruhi kita memahami firman Allah. Bagian akhir ayat ini menyebutkan tentang apa yang akan terjadi pada guru-guru palsu. Bahwa Allah sendiri akan menghukum, Allah sendiri akan membinasakan mereka. Inilah akhir daripada hidup mereka.
Mereka akan dihakimi, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Bersama dengan para pengikutnya juga akan dibinasakan oleh Allah. Saudara, mari kita hidup di zaman ini yang bisa menghadapi banyak hal yang baru. Ada pengajaran yang begitu rupa, pengajaran yang mungkin begitu memikat hati kita. Dan kita harus hati-hati dan waspada semuanya itu. Paulus mengatakan demikian. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak, tetapi dikatakan kita adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, permainan palsu manusia, dan segala kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka datang dengan berbagai macam cara. Kita harus hati-hati. Mari saya mengajak kita, semua saudara-saudari, teguhkanlah apa yang kita sudah miliki. Teguhkanlah firman Allah di dalam hati. Dan kita jalani kehidupan ini dengan bersandar kepada Allah. Kita berdoa. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus boleh menolong, mengingatkan pada setiap kami bahwa kami hidup di zaman yang tidak terlalu berbeda pada zaman Rasul Petrus menggembalakan pada saat itu. Kami tidak jauh lebih baik daripada keadaan pada saat itu. Karena di zaman ini pun, di saat ini pun Tuhan, ada nabi-nabi palsu yang berkeliaran. Ada pengajaran-pengajaran menyimpang yang begitu banyak beredar, yang bisa menyesatkan kami kalau kami tidak hati-hati. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh permainan licik, oleh dunia ini. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pelihara kami, tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, demikian tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menaungi kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan minggu ini dapat Bapak Ibu Saudara lakukan dengan cara scan QR Code OVO yang ada di layar Bapak Ibu semua. Atau bisa juga melalui GoPay, Dana, ShopeePay atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Atau bisa juga Bapak Ibu masukin ke dalam amplop berwarna putih dan bisa dititip di gereja ketika minggu-minggu depan Bapak Ibu hadir di ruangan ibadah ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi satu pujian dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Lagunya indah sekali, kita bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita sambil kita memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di atas segala kelemahan kami, di balik segala kegagalan kami menjalani setiap hari kami untuk dekat dengan Tuhan, kami selalu gagal. Tidak ada sebenarnya yang bisa kami banggakan dari hidup kami. Tetapi dengan anugerah, belas kasih dan kebesaran Tuhan, kami dilayakkan menjadi anak-Mu. Itu syukur terbesar kami, mengenal Tuhan Yesus yang sudah mati, menebus dosa kami dan melayakkan kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Tuhan, kami berterima kasih sepanjang minggu, sepanjang hari dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami, memberkati kami dengan pekerjaan, dengan segala aktivitas kami, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan memberkati kami dengan keluarga kami juga. Tuhan, saatnya kami akan mempersembahkan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat di mana kami melayani, di mana kami bekerja, di mana kami menyembah Tuhan. Dan biarlah gereja ini terus memancarkan kasih, karunia, dan anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap kami yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para aktivis, dan berkati gereja-Mu ya Bapa. Kami ingin Tuhan memakai ini untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan berita penggembalaan. Ya, shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Harapan kami kita senantiasa di dalam kondisi yang sehat dan biarlah sukacita daripada Tuhan yang menyertai setiap kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk mempermudah memberikan persembahan atau kolekte, maka bidang keuangan akan membagikan kartu barcode persembahan. Dan jemaat bisa scan sebelum kebaktian dimulai atau saat kolekte. Jadi nanti dibagikan bentuk kartunya seperti ini dan di belakangnya ada barcode. Dan silakan untuk menyimpan baik-baik akan kartu ini, baik menjadi selipan Alkitab dengan Alkitab yang sering dipakai untuk ibadah, atau juga menempatkan di tempat yang bisa mudah terjangkau untuk bisa digunakan ketika memberikan persembahan. Kemudian sehubungan dengan proses pemilihan penatua anggota majelis tahun 2021 sampai 2024, maka setiap jemaat dengan status anggota GKY Karawaci karena baptis dewasa, atestasi masuk, mutasi masuk ke GKY Karawaci, maka silakan melakukan verifikasi. Jadi kalau nanti di form itu milih e-voting seperti itu ya, maka wajib untuk ngisi link. Jadi karena nanti pemilihannya dan dapat nomor milihnya itu di link. Tapi kalau milih di formulir itu pilih kertas, maka tidak perlu isi link seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi batasnya sampai sementara 28 Februari. Kemudian yang ketiga, Minggu 7 Februari hari ini, kita memasuki minggu pertama, maka perjamuan kudus di KU yang pertama sudah dilaksanakan. Nanti kebaktian umum yang kedua akan dilaksanakan dan kebaktian umum ketiga tidak dilaksanakan karena bergabung di perjamuan kudus KU 1 dan KU 2. Dan karena minggu pertama, mari kita juga membawa persembahan persepuluhan kita pada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian setiap hari Rabu, ada kebaktian doa secara online, maka silakan jemaat meluangkan waktu untuk bergabung dan berdoa bersama-sama jam 7:30 malam. Kemudian paket perjamuan kudus untuk bulan Maret dan Jumat Agung sudah bisa diambil di gereja mulai tanggal 9 sampai 27 Februari pada jam kantor, Selasa sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan bagi jemaat yang usia 60 tahun ke atas atau yang sakit akan diantar paket perjamuan kudus akan diantar oleh sopir gereja. Dan bagi Bapak Ibu juga bisa mengambil di gereja kepada tata usaha. Kemudian berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhumah Ibu Dia Surjani Wijaya, mama dari Ibu Budi Utami Tirta Sentana. Beliau adalah penatua GKY Karawaci
atau mertua Bapak Andreas Poa pada hari Selasa 2 Februari dan telah dimakamkan pada hari Kamis 4 Februari di San Diego Hills, Karawang, dan kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Demikian berita pengembala yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们。阿们。Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.